Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film action sequel dari film Lucifer yang berjudul Lucifer 2 Empuram, keluaran tahun 2025. Masih anget-angetai kotok nih. Film ini menceritakan 5 tahun setelah peristiwa di film Lucifer yang pertama, Stephen Edupali menghilang dari Kerala dan keberadaannya tidak diketahui. Sementara itu di Kerala terjadi kekacauan politik karena ada campur tangan pihak asing yang ingin menguasai Kerala. Dengan ketidakadanya si Stephen, situasi pun menjadi kacau balau. Sedangkan di saat yang bersamaan, dunia kriminal internasional juga sedang mengalami masa krisis. Tapi situasi itu bisa dikendalikan karena muncul sosok misterius yang melawan semua ketidakadilan itu. Udah tahu kan siapa orang yang misterius itu? Adalah langsung aja bemper Om Brewok Story. Korakos, kota hantu di utara Irak, terlihat pasukan Inggris yang berniat menyerbu sebuah gereja terbengkalai. Intinya sih dipimpin oleh tentara SAS yang bernama Michael Mayuin. Mereka langsung bergerak merangsek, tapi seketika buar. Nah, semenjak kejadian itu, dunia akan mengenal dua entitas penguasa dunia bawah yang mengontrol dunia dari balik layar. Yang pertama, codename God Axis yang berpusat ke Afro-Afrika China yang dipimpin oleh kelompok yang disebut Centriad. Yang kedua, codename Lucifer Nexus yang berpusat ke Indo-Arab yang dipimpin oleh mega sindikat Quraisy Abraham. Nah, sebelum lanjut, seperti biasa film India, kita flashback dulu kenapa Michelle bisa sampai menyerbu tuh gereja dan kenapa juga dua kelompok World Order itu bisa terlahir. Oke, kita flashback 23 tahun yang lalu di tahun 2002. Diceritakan kalau di tahun itu, tepatnya di Gujarat, terjadi konflik agama antara Muslim dan ekstremis Hindu. Terlihat seorang pemuda muslim yang bernama Mosi menelpon ayahnya untuk tidak datang menjemputnya. Dia meminta abahnya untuk menjaga istrinya yang sedang hamil. Tapi belum selesai Mosin berbicara, dia pun langsung digebukin dari belakang oleh orang tidak dikenal. Seketika Mosin pun tewas dibantai. Karena kerusuhan berkedok agama itu, banyak warga muslim yang minoritas melarikan diri dari tanah lahir mereka. Salah satunya adalah keluarga Abah. Karena tidak punya tujuan lain, mereka memutuskan datang ke rumah saudagar kaya raya Hindu yang bernama Mausi. Walaupun Mausi beragama Hindu, tapi Mausi tidak setuju dengan pembantaian warga muslim di daerahnya. Mausi pun bilang seluruh warga muslim yang mengungsi di sana akan aman. Mausi juga meminta adik sepupunya Mauna untuk menyiapkan tempat aman untuk para tamu-tamunya. Mona juga disuruh memanggil kesatria hebat mereka yang bernama Bajrangi untuk melindungi orang-orang muslim ini. Singkat cerita, seluruh pengungsi ditempatkan di basement gudang. Nah, dikala keluarganya sudah merasa aman, Abah pun mencoba keluar untuk menjemput si Mosin. Tapi apa yang dia lihat, kota yang sebelumnya dia tinggali sekarang sudah menyala terbakar hebat. Ketika hendak kembali ke rumah Mausi, Abah melihat iring-iringan mobil yang menuju ke sana. Benar saja, mobil-mobil itu langsung mengepung rumah Mausi dengan bersenjatakan parang dan pedang. Tahu kalau rumah itu akan diserang, semua warga muslim yang mengungsi di sana sangat ketakutan. Tak pelak terjadi pertempuran antara ekstremis Hindu dengan pengawalnya si Mausi. Nah, dikala itu, Abah langsung membekap mulut anak ketiganya dan menyuruh anak keduanya yang bernama Zayat untuk kabur. Abah tidak ingin kedua anaknya itu mati di tempat ini. Nah, di luar, kondisi sudah kacau balau. Banyak orang mati mengenaskan gara-gara pertempuran yang gak perlu itu. Nah, di saat itu, Muna pun bilang ke kakak sepupunya kalau kakaknya itu sudah bisa tenang karena Bajrangi sudah sampai. Jeng-jeng, auranya emang jagoan banget ini orang. Waduh, bangke kutil naga. Bajrang malah langsung mengheadshot si Mausi dong. Rupanya Bajrangi selama ini memang menaruh dendam dengan orang-orang muslim. Dia tuh nggak setuju Mausi menyelamatkan warga muslim. Yang lebih bangkainya lagi, semua itu udah disetting oleh si Muna yang emang nggak suka dengan kakak sepupunya. Dari balik pintu, Abah melihat apa yang terjadi di luar. Dia pun bilang ke semua orang agar mempersiapkan kemungkinan terburuk. Tak lama kemudian, Bajrang dan ekstremis pun langsung masuk ke basement dan membantai semua orang yang bisa mereka lihat. Bahkan anak-anak dan wanita tidak luput dari pembantaian itu. Yang lebih kambingnya lagi, Muna yang nepsongan sama cewek hamil malah mempertuing-tuing istrinya si Mosi. Setelahnya, dia pun langsung membunuh wanita itu dengan sangat kejam. Zayat yang sebelumnya disuruh melarikan diri tidak bisa menggerakkan kakinya karena melihat semua kekejaman yang sangat mengerikan itu. Setelah membantai semua orang, Muna pun bertanya,
Mau diapain ini wanita tua yang udah sekarat? Bajrangi pun berkata, biarkan wanita tua itu untuk hidup. Tapi neneknya si Zayed pun langsung mengutuk Bajrangi dan yang lain. Suatu hari mereka semua akan mati dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Dosa-dosa mereka tidak akan pernah diampuni. Emosi dikutuk, Bajrangi pun langsung membunuh itu nenek-nenek tua. Nah, di lain sisi, dengan susah payah Zayed mencoba melarikan diri sambil menggendong adiknya. Tapi naasnya, adik itu sudah tewas tidak bernyawa ketika digendong oleh si Zayed. Di saat itu, Zayed pun berjanji, walaupun dia harus menjual hidupnya ke iblis, dia akan membalas dendam ke orang-orang yang membuat hidupnya menderita seperti ini. Sebelum lanjut, Om mau terima kasih dulu nih untuk Kak Asi Herluniasih 194 yang udah ngirim Om super thanks. Semoga rezeki kakak ini selalu dilimpahkan ya. Kalau ada yang juga pengen support Om, bisa dengan super thanks juga ya. Om bakal terima kasih banget. Oke deh, lanjut. Puluhan tahun kemudian, 5 tahun setelah timeline di film Lucifer 1, diperlihatkan kota Nedupali. Di sebuah gereja, Romo Nedupali merasa khawatir karena ada wacana pembangunan bendungan di kota mereka. Kalau sampai bendungan itu dibangun, akan banyak orang yang tergusur dari rumah mereka. Di dalam, wartawan yang bernama Govardan menelpon kenalannya yang bernama Kartik. Govardan itu benar ngasih informasi penting yang dia dapat dari dark web. Menurut rumor, Bajrangi akan kembali ke Kerala dan dialah dalang dari rencana pembangunan bendungan itu. Govardan meminta si Kartik menyelidiki hal itu. Jangan sampai Bajrangi bisa berkuasa di Kerala. Namun Kartik terlihat santai menanggapi informasi dari si Govardan. Nah, di lain sisi, di kantor partai IUF, semua orang terlihat gembiradak. Setelah kematian PK Ramdas, partai mereka mengalami krisis. Stephen hilang, tidak tahu keberadaannya ada di mana. Sedangkan Jatin, yang sekarang menjabat sebagai Menteri Pusat, terindikasi sedang diincar oleh KPK karena skandal pencucian uang. Kalau gini terus, partai mereka akan terpecah belah. Mereka juga masih ragu apakah partai mereka itu bisa survive bila dipimpin oleh seorang wanita. Nah, di saat yang bersamaan, putri PK Ramdas yang bernama Priyadarsini menyampaikan seminar tentang kesetaraan gender. Sepulang dari seminar, putrinya mengkritisi pandangan politik mamanya. Putrinya ingin Priya menjadi politisi seperti kakeknya, tapi Priya memang punya pandangan tersendiri tentang politik. Nah, di kala itu, Priya melihat kampanye partai saingan IUF. Sajan Chandra memberikan pidato berapi-api agar dia bisa menjadi MLA di kota itu. Dia juga menghina partai IUF yang sekarang dipimpin oleh seorang wanita yang gak tahu politik. Ketika sampai di rumah, adiknya si Priya, si Jatin, sudah menunggu sambil memandangi foto ayahnya. Jatin yang sekarang menjabat sebagai CM ingin bertemu dengan si Priya. Jatin menjelaskan kalau tuduhan soal pencucian uang itu tidak benar. Lawan politiknya lah yang menyebarkan berita palsu itu untuk menjaga langkahnya. Intinya sih kakak adik ini pun berdebat tentang pandangan mereka masing-masing. Keesokan harinya, Jatin pun datang ke kampanye partai IUF. Semua simpatisannya mengeluh-ngeluhkan namanya. Lu, iya lu. Nah, di atas podium, Jatin pun memberikan pidato. Sedangkan semua orang di partai harap-harap cemas. Semoga saja dengan pidatonya si Jatin bisa mengembalikan nama baik partai IUF. Tapi di luar nurulnya, Jatin malah bilang kalau mulai detik ini, dia akan keluar dari partai IUF. Dia akan membuat partainya sendiri, PKR. Seperti singkatan nama ayahnya, PK Ramdas. Jelas saja semua orang pun langsung terkejut-kejut. Yang lebih membuat orang terkejut-kejut, partai PKR akan bergabung dengan partai ASM. Di saat itu juga, pemimpin partai ASM Barjanggi yang sekarang dipanggil Baba Barjang datang dengan helikopter. Seketika itu juga, bendera partai ASM langsung berkibar menyaingi bendera partai IUF. Sadar kalau kotanya akan dalam masalah besar, Govardan pun langsung mencoba mencari keberadaan Stephen. Govardan yakin hanya Stephen lah yang bisa menghentikan kegilaan ini. Govardan juga langsung mengupload soal kondisi Kerala ke YouTube. Dia berharap kalau Stephen melihat videonya itu, Stephen bisa segera kembali ke Kerala. Berbekal surat lama yang dikirim Stephen 5 tahun yang lalu, Govardan juga mencoba mencari keberadaan si Stephen yang hilang seperti ditelan genderuwo. Dermaga Dakar, Senegal, kita diperlihatkan sindikat narkoboy Kabuga. Di saat itu, kita juga diperlihatkan Interpol yang bernama Robert McCartney dan sindikat penyelundup senjata dari Rusia, Sergei Leonov. Kambingnya, Robert yang seharusnya menangkap para penjahat itu, malah menjadi mata-mata ganda dan memihak ke sindikat. Di kala itu, mereka akan mengirim 2 kontainer penuh narkoboy melintasi Guinea-Bissau. Sebelum pergi, Robert meminta tangannya diikat. Jadi kalau sampai mereka ketahuan, Robert masih bisa ngeles kalau dia tuh cuma dijadikan sandera. Nah, di sisi lain, di markas MI6 London, kantornya James Bond 007, agen Boris Oliver dikasih tahu tentang pergerakan sindikat Kures Abraham di Senegal. FBI agentnya sejak dulu Boris itu emang mengejar sindikat Kures Abraham. Kali ini kayaknya dia akan dapat jackpot karena bisa menangkap sindikat Kures Abraham dan Kabuga dalam waktu yang bersamaan. Nah, permasalahannya intelijen tahu kalau Robert disandra sindikat Kabuga.
MI6 pun gak bisa gegabah melakukan serangan, jangan sampai melukai si Robert. Nah di saat itu MI6 langsung memerintahkan si Mitchell dari SAS untuk menghalau iring-iringan mobil Kabuga. Nah di mobil, Robert mewanti-wanti si Sergei jangan sampai gegabah karena info intelnya pasukan SAS Inggris udah memblokir jalan di perbatasan. Tapi tenang, OSAS bilang kalau dia lebih tahu medan daripada siapapun. Benar aja, rombongan mereka pun langsung masuk ke gurun untuk menghilangkan jejak. Alhasil, pasukan Mitchell nggak bisa mencegat iring-iringan itu. Tapi seketika, iring-iringan itu dicegat oleh 3 helikopter serbu Apache. Nggak pakai banyak babi bu, helikopter itu langsung menembakin para penyelundup. Setelah meluluh lantahkan konvoi itu, ada seseorang yang turun. Seketika, Sergei pun langsung ketakutan. Dia pun meminta maaf ke orang yang disebut sebagai Qureshi Abraham. Lah, kalau yang udah lihat film pertamanya pasti tahu dia itu siapa. Yes, bener, Stephen Nedupali. Setelah menghilang, Stephen pun menggunakan nama Qureshi Abraham dan menjadi ketua salah satu sindikat paling berpengaruh di dunia bawah. Melihat Sergei dalam bahaya, Robert pun keluar. Dia bilang kalau dia adalah anggota Interpol yang sedang menyamar dan Sergei ini menjadi informannya. Operasinya juga sudah diketahui oleh agen MI6 Inggris. Tapi Abraham langsung menodongkan pistolnya ke Sergei. Lah kok yang ditonyo jidatnya malah si Robert? Rupanya Abraham itu udah tahu kalau si Robert itu adalah duri dalam daging dan menjadi kaki tangan Kabuga. Beberapa waktu kemudian, di lepas pantai Perancis, Kabuga yang lagi nyantai di kapal yachtnya ditelepon oleh si Abraham. Abraham memperingatkan, lain kali peluru itu akan berada di kepalanya si Kabuga. Kalau Kabuga itu masih berniat menjual narkoboy. Lah Kabuga bingung lah, peluru apaan cok? Bajilak cok, di champagne-nya udah ada peluru yang ngendoy bos. Jagoan India emang gak ngotak. Di waktu yang sama tapi tempat yang berbeda, Govardhan disuruh menghadap si Kartik. Sedangkan si Mitchell disuruh menghadap petinggi MI6. Mereka pun dapat informasi tentang Qureshi Abraham. Oke, kita mulai dari Mitchell dulu ya om ceritainnya. MI6 menyadari kalau penyerangan konvoi Kabuga dan kematian Robert, semua itu adalah ulah sindikat Abraham. Nah, untuk misi memburu Abraham, MI6 dan SAS akan bekerja sama. Untuk itu, Boris ditunjuk sebagai ketua misi, sedangkan Mitchell akan memimpin pasukan di lapangan. Di sana juga ditemukan fakta baru. Walaupun sindikat Abraham itu sangat berbahaya, entah kenapa sindikat itu sangat tidak suka dengan perdagangan narkoboy. Itulah sebabnya sindikat KA bersitegang dengan kartel Kabuga. Mitchell yang mendengar itu nggak peduli. Tujuannya cuma satu, menangkap atau membunuh Abraham. Karena dia telah membunuh sahabat baiknya, Robert McCartney. Sebelum pergi, petinggi MI6 memperingatkan si Mitchell untuk berhati-hati. Karena sekarang bukan hanya 2 sindikat itu yang berseteru. Menurut Intel, ada pemain ketiga, sindikat berbahaya asal Hong Kong yang disebut Centriot. Oke, sekarang giliran si Govardhan. Kartik pun ngasih tahu tentang sindikat KA. Mereka juga mulai menyelidiki bergabungnya Jatin dengan Barjanggi. Kartik mencurigai ada keterhubungan antara sindikat KA dengan Stephen yang hilang. Kartik juga memberikan sebuah flash disk yang berisi informasi yang sangat penting dan rahasia. Semoga flash disk itu bisa menuntun si Govardhan menemukan si Stephen. Sesampainya di rumah, Boris pun langsung masuk ke ruang rahasia. Di sana dia berkomunikasi dengan seseorang. Ternyata Boris itu berkomunikasi dengan Abraham secara sembunyi-sembunyi. Di luar, Boris itu menjadi agen MI6 yang memburu sindikat KA. Tapi aslinya mereka saling support satu sama lain. Boris menyadari kalau sindikat Abraham hanya menyasar musuh mereka yang menjual narkoboy. Dengan membiarkan Abraham bebas, maka kartel-kartel narkoboy di luar sana akan menurun drastis. Boris juga ngasih tahu tentang operasi bersama MI6 dan SAS. Tapi setelah mendengar informasi itu, Abraham pun langsung memutuskan koneksi. Keesokan harinya, Kabuga pun menelpon si Abraham. Kabuga ingin berdiskusi dengan Abraham secara langsung. Dan disepakatilah kota hantu Korakos di Irak sebagai venue pertemuan mereka. Di lain sisi, Govardhan mulai menginvestigasi semua file di dalam flashdisk. Di kala itu, dia mulai menarik benang merah agar bisa menemukan posisi Stephen yang diduga terlibat dalam sindikat KA. Tapi pas melihat cincin yang dipakai orang yang diduga sebagai Abraham, Govardhan pun menyadari sesuatu. Dulu dia sempat memotret si Stephen. Dia ingat benar kalau Stephen itu menggunakan cincin yang identik persis dengan cincinnya si Abraham.
Dari rangkaian informasi itu, akhirnya Govardan berhasil menemukan lokasi sahabatnya si Stephen yang bernama Daniel. Namun Daniel mengatakan kalau sudah bertahun-tahun dia tidak pernah bertemu dengan si Stephen. Daniel juga bertanya kenapa Govardan mencari si Stephen. Ya udah deh, Govardan pun menceritakan semua kondisi yang dialami Karala. Kalau sampai Barzangi berkuasa, maka Karala akan dalam bahaya besar. Belum lagi bergabungnya Jatim dan Barzangi. Govardan itu takut keluarga angkat Stephen akan dalam bahaya juga. Mendengar itu, Daniel pun bertanya, apakah Govardan itu punya riwayat penyakit jantung, darah tinggi, asam urat, panuan menaun, atau korengan? Ketika Govardan menjawab enggak, tiba-tiba Govardan disuntik obat bius hingga dia pingsan. Di pingsannya itu, Govardan dibawa dengan berganti-ganti kendaraan. Nah, di lain sisi diperlihatkan si Chandra mulai menjilat si Jatin. Dia ingin jabatan yang cukup tinggi kalau partai mereka menang pemilu. Sedangkan di tempat lain, kita kembali diperlihatkan si bangke Muna. Saat ini dia menjadi tangan kanan Barzangi. Muna pun bertanya ke Barjang, kenapa mereka harus sangat effort mendapatkan Karala? Bukankah masih banyak daerah yang lebih potensial daripada Karala? Namun Barjang punya pemikiran jauh di masa depan. Karala akan menjadi kota metropolitan baru menggantikan Mumbai. Kalau mereka berkuasa sejak sekarang, di masa depan mereka akan kipas-kipas sambil layah-layah karena saking tajirnya. Karena bergabungnya Jatin dan si Barzangi, partai PKRASM pun menjadi semakin kuat dan menjadi kandidat pemenang pemilu. Singkat cerita, Govardan pun siuman di sebuah tempat. Lah ngapain si Govardan dipius dan dipindah-pindahin kendaraan kalau ujung-ujungnya kita semua pada tahu di mana dia siuman. Dari background di kota belakang itu, kita semua udah pada tahu itu pasti Bekasi. Bener kan itu Bekasi? Ya kali ah. Nggak pakai lama, Govardan pun langsung menemui si Abraham alias si Stephen. Abraham pun bertanya kenapa Govardan sampai berbuat sejauh ini demi bisa bertemu dengannya. Sejak berakhirnya film pertama, Abraham sudah membuang identitasnya sebagai Stephen. Sekarang dia adalah Quraisy Abraham, pemimpin sindikat paling menakutkan di dunia bawah. Namun Govardan gak peduli, yang dia kenal bukan Abraham, melainkan si Stephen. Dikala itu Abraham berkata, dia sudah tahu apa yang terjadi di Karala. Selama ini, dia selalu memantau semua gerak-gerik yang berhubungan dengan keluarga angkatnya. Nah di saat itu, Govardan pun bertanya, sebenarnya siapakah sosok asli si Stephen? Dan Abraham pun berkata, dia punya banyak nama. Orang-orang menyebutnya Rahwana, Iblis, Lucifer. Dan Abraham pun langsung pergi meninggalkan Govardan yang bingung gimana cara dia pulang lagi ke Indianya coy. Di sisi lain, Kartik menemui si Jatin. Rupanya Kartik sengaja memberikan informasi tentang sindikat Abraham ke Govardan dengan tujuan Govardan bisa memecahkan misteri di mana Stephen berada sekarang. Karena 5 tahun yang lalu sebelum menghilang, orang terakhir yang ditemui si Stephen adalah si Govardan. Kartik pun bertanya, kenapa seorang menteri pusat seperti si Jatin sangat takut dengan keberadaannya si Stephen. Jatin berkata, dia menjadi CM karena nama besar ayahnya. Tapi Stephen itu berbeda, dia orang yang sangat kompeten bila menginginkan sesuatu. Sekarang Jatin membuat gebrakan dalam karir politiknya. Jatin ingin kepastian kalau Stephen itu tidak akan menjadi ancaman untuknya di kemudian hari. London, Inggris, diperlihatkan sebuah gerbong subway. Nah di saat itu terdengar suara tit 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 dari sebuah tas. Gara-gara penemuan tas itu, polisi London pun menjadi heboh karena tas itu diduga berisi bom. Namun pas dibuka, mak bedunduk, tuh tas berisi jasadnya Sergei Leonov. Dari hasil otopsi, diduga Sergei itu tewas karena disiksa dan disuntikan racun. Di perutnya si Sergei juga ditemukan sebuah MMC. Dari MMC itu tersimpan rencana pertemuan Kabunga dengan Abraham di Irak. Michelle yang udah kemencar pengen membalas dendam kematiannya si Robert, meminta si Boris untuk segera bergerak sebelum terlambat. Di saat yang bersamaan, Govardan juga menelpon si Kartik. Dia ngasih informasi kalau dia punya petunjuk tentang Stephen. Walaupun masih ragu-ragu, tapi Boris akhirnya mengizinkan Michelle untuk bergerak. Tapi Boris mewanti-wanti untuk tidak gegabah menghadapi si Abraham. Di Korakos, pasukan SAS langsung bersiap-siap. Dengan sekejap mata, kota hantu itu sudah dikepung oleh tentara Inggris. Nggak lama kemudian, iring-iringan Abraham pun sampai di sana. Dikala itu, untuk pertama kalinya dunia tahu sosok dari Quraisy Abraham. Sadar dia sedang dipantau, Abraham itu malah membuka kacamatanya, seolah-olah dia menantang, menunjukkan ke dunia kalau dia itu tidak dapat tersentuh. Nah dikala itu, petinggi MI6 bertanya ke Boris, apa yang dia tunggu? Target mereka sudah di depan mata. Namun si Boris belum mau memberikan perintah, karena dia ingin melihat dulu perkembangan situasi di sana. Singkat cerita, Kabuga dan Abraham bertemu di dalam gereja tua. Mereka berdua pun saling berdebat. Tak lama berselang terdengar suara baku tembak. Michelle yang mendengar itu pengen langsung ikutan join mabar. Tanpa menghiraukan perintah langsung dari si Boris, Michelle pun langsung menyerbu. Dan kita pun sampai di scene di awal film ketika Michelle menyerbu pakai kacamata hitam bolo-bolo. Mutar salah dewe, nggak mau dengar perintah si Boris sih.
Nah, di kantor pusat MI6, mereka tidak bisa berkata-kata lagi karena seluruh pasukan mereka hancur. Ketika Boris keluar, dia pun langsung mengirim pesan ke Govardan. Mendapatkan perintah dari Boris, Govardan pun langsung bergerak. Tak lama kemudian, kantor berita memberitakan kalau Stephen Nedupali telah tewas dalam penyerangan teroris di Irak. Berita itu pun menjadi perbincangan hangat. Tetapi berita tidak menjelaskan kalau sosok Stephen adalah Qureshi Abraham. Jelas saja, orang-orang yang berhubungan dengan Stephen pada kaget, termasuk pria dan si Jatin. Kembali lagi ke Irak, diperlihatkan pasukan Inggris sudah mengamankan TKP. Karena Abraham telah tewas, maka filmnya juga berakhir. Tamat. Nggak gitu dong, masa ya cuman gitu endingnya. Ya udah deh, Om lanjut daripada Om diamuk masa. Keesokan harinya, markas NATO di Turki, Boris mendatangi tempat Michelle dirawat. Dia memberikan fakta-fakta terbaru tentang Qureshi Abraham. Boris mengatakan dengan kematian Abraham, maka misi mereka ditutup. Sembari menyembuhkan diri, Michelle juga diskorsing selama beberapa waktu karena kemarin tidak mengikuti perintah langsung ketika bertugas. Sebelum cabut, Boris ngasih fakta penting lainnya. Boris bilang kalau Robert McCartney dibunuh Abraham karena dia menjadi mata-mata ganda. Selama ini dia sudah bergabung menjadi kaki tangannya si Kabuga. Mendapati kalau temannya itu adalah pengkhianat, Michelle pun cuma bisa delak-delak sambil nahan rasa cenut-cenut di jidatnya. Kembali lagi ke Karala, diperlihatkan si Mutu yang lagi teleponan dengan seseorang. Dia pun bertanya kenapa ibu pria belum juga datang. Nah, di lain sisi diperlihatkan pria yang memandangi foto mendiang ayahnya. Pria itu dalam dilema besar, apakah dia bisa menjadi pemimpin seperti ayahnya? Di saat itu, Jatin pun menelpon kakaknya. Jatin meminta si pria tidak pergi untuk menentangnya. Jatin tidak ingin menyakiti si pria. Apalagi Stephen yang selalu aja dibanggakan sama si pria sekarang sudah mati. Tapi gara-gara telepon dari si Jatin itulah, pria akhirnya memantapkan hatinya. Dia akan melawan adiknya sendiri untuk menolak pembangunan bendungan di Karala. Nah, di sisi lain, Chandra pun menelpon si Mona tentang rencana pria yang ingin mendeklarasikan penolakan pembangunan bendungan. Hal itu pun langsung disampaikan ke Barjanggi. Habis itu Barjanggi pun langsung menelpon si Kartik. Kok malah muter-muter ya? Malam harinya disaksikan ribuan simpatisan partai dan rakyat. Pria mendeklarasikan penolakan pembangunan bendungan yang akan membuat rakyat menderita. Tapi seketika tempat itu pun dilemparin bom molotov oleh orang tidak dikenal. Sialnya si pria malah terjebak di atas panggung. Sedangkan polisi yang seharusnya mengamankan si pria malah pada berhamburan gak karuan. Sadar nyonyanya dalam bahaya, Mutu dan yang lain pun mencoba menyelamatkan pria dari preman-preman nakal. Sadar gak mungkin bisa menang, Mutu membawa lari pria masuk ke dalam hutan. Tapi di hutan itu juga menjadi tempat pembantaian orang-orangnya si pria. Ketika hanya menyisakan Mutu dan pria, Mutu berniat menyelamatkan nyonyanya. Lah, main tempeleng aja. Bangke itu kepala main injek-injek aja. Oh, nggak sopan babar bles. Di saat pria hendak dibunuh, keluarlah laser merah dan duar langsung headshot mutiar cocote. Nggak cuman satu, semua preman di sana pun juga kena laser merah. Buat lebih dramatis, sutradara ngasih efek sambaran petir Zeus dan jeng-jeng. Akhirnya jagoan kita pun keluar lengkap dengan pasukan barbarnya. Sadar film ini nggak akan seru kalau cuma langsung dibunuh. Abraham pun meminta anak buahnya untuk bersiaga aja. Dia akan gelut nggak ngotak sama preman-preman itu. Adah, lihat diri aja ya. Berantem masa Om komentatorin. Setelah tusuk-tusukan selesai, polisi India baru pada berdatangan. Tuh polisi-polisi bapuk pun malah bertanya, Nyonya, kenapa Nyonya berada di hutan sendirian? Apa yang sedang terjadi Nyonya? Yuk pulang Nyonya, yuk atut yuk di hutan malam-malam gini. Oh, blok. Nah, pada penasaran nggak kenapa Abraham yang udah koit kok bisa hidup lagi? Pasti yang nggak mungkin difilmin dia. Tapi daripada penasaran, kita flashback bentar yuk. Di pertemuan dengan Kabunga, kedua belah pihak saling berdebat. Namun Kabunga tidak ingin berhenti dagang narboboy dan berencana menjebak si Abraham. Tapi seketika pasukan Kabunga langsung punya gelar almarhum ditembakin oleh pasukan elit Abraham. Sebagai perpisahan, Abraham memberikan hadiah peluru seperti yang pernah dia janjikan sebelumnya. Setelah membantai kartel Kabunga, Abraham dan pasukannya pun melarikan diri menggunakan jalur rahasia. Itulah kenapa Abraham masih hidup sampai sekarang.
Tak lama kemudian diperlihatkan Pastor Nedupali mendatangi makam. Di sana terlihat juga si Abraham yang sedang berdiri di sebelah kuburan ayah angkatnya. Abraham alias Stephen juga bilang dia akan menyelesaikan masalah yang menyebabkan rakyat Nedupali menjadi menderita. Keesokan harinya, Jatin pun bertanya ke Kartik siapa yang berani menyerang kakaknya. Jatin ingin semua masalah ini diusut dan tidak mengganggu rencana mereka membangun bendungan. Di lain sisi, Barjanggi dan Muna heran kenapa bisa pria belum mati, sedangkan anak buah mereka hilang tanpa jejak. Nah, di rumah, pria pun mendatangi kantor mendiang ayahnya. Pria langsung mengambil buku jurnal milik PK Ramdas. Karena semalam Abraham alias Stephen menyuruh si pria membaca semua jurnal yang ditulis oleh ayahnya. Singkat cerita, setelah membaca jurnal PK Ramdas, pria terlihat menjadi sosok yang sangat berbeda. Sorot matanya menjadi lebih berani. Di forum partai, pria meminta dirinya dilantik sebagai ketua partai secara penuh. Pria juga berjanji akan membuat partai mereka berjaya kembali. Pria sudah mempunyai rencana untuk mencapai itu semua. Mendengar itu, semua orang pun langsung pada setuju dan bertepuk tangan untuk si pria. Keesokan harinya, seluruh kader partai pun berkumpul di gedung serbaguna Partai UEF. Tapi masih aja ada orang yang mencibir kalau partai mereka akan segera tamat. Nah, di rumah dengan berselendangkan motif bendera India, pria hendak pergi ke gedung serbaguna. Sebelum pergi, pria menolak pakai mobil Pajero. Dia lebih memilih menggunakan mobil tua milik ayahnya. Udahlah, singkatin aja ya. Di bawah pria, IUF akan mengikuti pemilu CM selanjutnya. Nah, nggak lama kemudian, NIA. Ya, NIA itu kayak KPK-nya India lah. Mereka itu datang ke sana untuk menangkap si pria atas tuduhan pencucian uang dan korupsi. Dari atas panggung, pria bertanya, apakah semua bukti atas tuntutan NIA sudah valid? Tapi para agen NIA malah bingung. Mereka itu cuma ingin meminta keterangan si pria di kantor. Di luar dugaannya, pria setuju untuk memberi keterangan dengan syarat dia harus diborgol. Lah, semua pada bingung lah. Rupanya semua ini adalah rencana pria semenjak awal. Benar aja, melihat ketua baru mereka diperlakukan secara tidak adil, kader yang sebelumnya meragukan si pria sekarang malah menjadi marah dan mendukung pria habis-habisan. Di depan media, pria juga bilang kalau dia tidak akan kabur atas tuduhan palsu yang dia dapatkan. Kebenaran pasti akan menang. Gara-gara hal itu jugalah orang-orang yang kemarin udah mulai pindah haluan ke partai ASM sekarang mulai kembali ke partai IUF. Merespon apa yang dilakukan si pria, Jatin pun langsung ingin melakukan meeting dengan Barjanggi. Nah, di perjalanan, mobil mereka melewati sensor gerak yang ditanam di tiang listrik. Di saat itu, Kartik yang sekarang udah jadi antek-anteknya si Barjanggi ditelepon oleh si Govardhan yang ngabarin kalau ternyata Stephen itu masih hidup. Setelahnya, bom pun meledak yang membuat tiang listrik menghalangi jalan. Ketika mau putar balik, di belakang udah ada geng emak-emak sapi yang lagi arisan. Alhasil, mereka pun terjebak dan langsung dibantai oleh anak buahnya si Abraham. Nah, ini nih kelihatan mana yang pasukan elit beneran, mana pasukan yang cuma petatang petenteng bawa senjata. Rambanyu blas entek kabeh dibantai. Setelah semua pengawal tewas, pasukan Abraham langsung menculik si Muna dan si Jatin. Kartik yang berhasil bersembunyi langsung menemui si Barjanggi dengan sangat ketakutan. Baru kali ini dia merasakan nyawanya di ujung tanduk. Kartik yakin benar kalau itu pasti ulah si Stephen. Karena baru aja dikasih info soal Stephen yang masih hidup, mereka pun langsung diserang. Nah, di lain sisi, Jatin pun dibawa ke suatu tempat. Dia itu kuar-kuar, berani-beraninya mereka menculik menteri pusat. Tapi seketika Jatin pun langsung kicep ketika melihat saudara angkatnya, Stephen, yang masuk dengan slow motion. Stephen bilang ke Jatin, ada peraturan tidak tertulis di India. Bila pemimpin yang amanah meninggal, maka penerusnya harus mengikuti pemimpin yang mati itu sebagai panutan. Tapi Stephen itu sangat kecewa karena Jatin malah memilih jalan yang berseberangan dengan ayahnya. Sempat terdiam sebentar, Jatin pun berkata, sekarang dia itu adalah menteri pusat. Dia harus memikirkan semua kepentingan rakyat di atas kepentingan partai. Statusnya bukan lagi anak dari PK Ramdas, tapi menteri pusat Kerala. Karena sekarang situasinya sudah jauh berbeda. PK Ramdas telah mati, Stephen tidak akan mendapatkan support dari PK Ramdas lagi seperti dulu. Gak lama kemudian, HP-nya si Jatin pun menelpon si Kartik. Namun Barjanggi sadar itu bukan si Jatin. Barjanggi pun ingin mendengar apa tuntutan Stephen agar Jatin dan si Muna bisa dibebaskan. Namun seketika Barjanggi pun langsung terdiam. Karena Stephen alias Abraham udah tahu latar belakang si Barjanggi, siapa dia dan seberapa kejamnya dia di masa lalu. Dahlah, intinya aja ya, kalau Barjanggi ingin Jatin dan Muna dibebaskan, pria itu harus bisa bebas dari semua tuntutan NIA sebelum matahari terbit besok. Semua tuntutan palsu yang ditunjukkan ke pria harus dibersihkan dan dimuat di seluruh media malam ini juga. Aslinya sih Barjanggi itu nggak begitu peduli sama si Jatin. Kalau Jatin mati, tinggal cari pengganti CM yang baru aja. Tapi si Muna itu loh yo, dia itu udah dianggap si Barjanggi sebagai adiknya sendiri. Karena nggak mau kehilangan adik yang lucu imut-imut itu, Barjanggi pun menyanggupi semua tuntutannya si Stephen. Ketika hendak pergi, Jatin pun bertanya ke Stephen, siapa kamu sebenarnya? Stephen alias Abraham pun bilang, hanya 2 orang di India yang tahu siapa dia sebenarnya.
PK Ramdas dan... Di saat itu, Stephen tidak melanjutkan kata-katanya dan menyuruh anak buahnya untuk menghubungi si Zayed. Nah, di lain sisi, tangan kanan Abraham paling setia sedang memantau pergerakan kartel di padang pasir Yaman. Di kala itu, Abraham menelpon tangan kanannya dan berkata, "Zayed, saat yang telah tiba. Sebentar lagi aku akan menepati janjiku yang sudah aku buat selama 23 tahun yang lalu." Jangkrecok. Ternyata Zayed yang di awal film sekarang jadi tentara pasukan khususnya si Abraham. Kenapa bisa gitu? Ya kita flashback lagi lah. 23 tahun yang lalu, ketika Zayed berhasil melarikan diri dari pembantaian, Zayed ditemukan dan dipungut oleh pasukan teroris asal Pakistan. Di kamp teroris, Zayed didoktrin untuk membalas dendam ke Hindustan. Di saat semua anak-anak yatim piatu korban perang itu akan dikirim ke Afghanistan, iring-iringan mobil teroris itu pun ditembakin. Pas membuka korden truk, muncullah sosok yang sekarang kita kenal sebagai Lucifer Qureshi Abraham. Itulah pertama kalinya Zayed bertemu dengan Abraham. Sama seperti Abraham, ketika Zayed dewasa, sekarang dia sering membebaskan anak-anak dari sindikat perdagangan manusia. Oke, kembali lagi ke flashback. Di setiap mimpinya, Zayed pasti melihat sosok keluarganya yang dibantai habis. Zayed pun meminta tolong ke Abraham. Dia tidak peduli dengan apapun. Tujuan hidupnya cuma satu, membalas dendam ke orang-orang yang membantai keluarganya. Semenjak saat itu, Zayed selalu mengikuti kemanapun Abraham pergi dan menjadi orang paling dipercaya oleh si Abraham. Di lain tempat, Kartik mencoba menghalangi si Barjanggi untuk pergi ke tempat yang sudah ditentukan oleh Abraham. Kartik sadar itu pasti jebakan, tapi Barjanggi nggak bisa berbuat banyak. Muna yang imut-imut adalah segalanya untuk si Barjanggi. Aduh, om kok mual yang ngomong kayak gitu. Singkat cerita, Barjanggi mendatangi tempat dulu dia membantai warga muslim 23 tahun yang lalu. Rumah Mausi yang sekarang sudah terbengkalai. Dengan pasukan lengkap, dia itu pede akan melawan dewa sekalipun. Tapi pas sampai di sana, Barjanggi melihat Muna yang udah separuh bugil dengan luka di sekujur tubuhnya. Dengan lirih Muna berkata, Jangan mendekat." Dan duar, tuh orang bangke pun beneran jadi bangke beneran. Modar mati yo. Marah melihat adik imut-imut tewas mengenaskan, Barjanggi pun langsung menantang si Abraham dan keluarlah jagoan kita. Pas ada pengawal yang mau menembak si Abraham, dia pun langsung wassalam ditembak sniper. Nggak cuma tuh orang, semua anak buah Barjanggi yang memegang senapan langsung dibuat koit. Jeng 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 jeng, keluarlah Zayed. Nah, di saat itu Barjanggi pun tidak mengenali si Zayed sama sekali. Tapi Zayed tidak akan pernah lupa dengan wajah orang yang telah membantai semua keluarganya dan kaumnya dengan sangat kejam. Abis itu tawuran geden lah, lihat nih aja ya. जुर्मों का धर्मों का फियत में ठेठड़ा चलता हो बन जाए Seakan udah template film India, semua anak buah Barjanggi pun tewas dan hanya menyisakan si Barjanggi seorang. Singkat cerita, Barjanggi pun disuruh jalan menyusuri lumpur. Terlihat juga Abraham memasukkan peluru ke shotgun. Tahu akan dieksekusi, Barjanggi pun berkata, "Sebelum aku mati, sebutkan siapakah kamu sebenarnya, orang Malabari." Mendengar itu, Abraham pun langsung bilang, "Namanya Zayed Ali Ahmed Masud. Dia bukan orang Malabari, tapi dia orang India." Dan setelahnya, Abraham pun langsung memberikan shotgunnya ke Zayed. Alhasil, seperti ramalan nenek, Barjanggi pun tewas dengan sangat mengenaskan. Jasadnya terkubur di lumpur tanpa pernah ditemukan orang lain. Beberapa hari kemudian, terjadi kerusuhan karena sosok Barjanggi menghilang. Partai ASM yang sempat memimpin sekarang hilang arah dan kembali terpuruk. Di saat itu, Kartik yang ketakutan berniat melarikan diri ke luar negeri. Tapi belum sempat itu terjadi, Kartik tewas dibunuh oleh seseorang. Foto kematian Kartik pun langsung ditunjukkan ke Jatin. Karena sekarang Barjanggi dan Kartik telah tewas, Jatin sudah tidak punya dukungan lagi. Karena hal itu jugalah Jatin akhirnya dibebaskan. Tapi pas keluar kurungan, Jatin kaget parah karena selama ini dia ditempatkan di sebuah rig lepas pantai.
Nah, di luar, Abraham pun memberikan dua pilihan. Jatin membubarkan partai PKR dan bergabung kembali dengan partai IUF pimpinan pria, berjanji akan terus mendukung kakaknya. Atau Jatin terus melanjutkan pilihannya membuat partai PKR, tapi dia akan melawan Abraham seumur hidupnya. Sadar nggak akan menang melawan Abraham, Jatin akhirnya menyerah dan memilih opsi pertama. Setelah helikopter lepas landas, Boris menelpon si Abraham. Namun bukan suara Boris yang terdengar, tapi suara orang Asia Timur. Rupanya Boris itu sudah ditodong pistol oleh pemimpin Centriot. Shenlong pun berkata kalau Robert McCartney adalah orangnya. Karena Abraham membunuh Robert, Shenlong langsung membunuh si Boris. Shenlong juga berkata kalau Kabuga adalah saudaranya, saudara dalam kartel Narboboy. Saudara diganti saudara. Mendengar itu, Abraham pun langsung melihat ke arah si Zayat. Tapi tiba-tiba helikopter yang ditumpangi si Jatin seketika meledak. Dan filmnya pun berakhir. Lanjut ke Lucifer 3 The Beginning. Bentar, ada yang nyempil dikit lah. Channel Om tanpa ada yang nyempil dikit mah nggak bakalan seru. Pegunungan Tianjin, China. Di markas pusat Centriot, Shenlong penasaran dengan siapa dia akan berhadapan. Shenlong memerintahkan mencari tahu latar belakang Quraisy Abraham. Dan kita pun dibawa flashback ke tahun 81. Di sebuah pasar di Bombay, ada seorang pemuda seorang diri melawan preman-preman yang suka narikin uang setoran ke pedagang-pedagang. तू इधर घुस जाएगा? Tamat deh, bakalan seru nih kayaknya Lucifer 3. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, comment, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau support Om bisa dengan super thanks juga ya. Om bakal apresiasi sekali. Terima kasih juga udah nonton sampai detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Pirmi latihan.